Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan definisi 3.3.1 yang berbunyi, misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real, barisan X dikatakan naik jika memenuhi ketidaksamaan X1 lebih kecil sama dengan X2 lebih kecil sama dengan titik-titik-titik lebih kecil sama dengan Xn lebih kecil sama dengan Xn tambah 1. Nah, maka barisan itu dapat dikatakan naik apabila X yang ada di pertama ini dia lebih kecil, misalnya 1 lebih kecil dari 2 gitu, dan seterusnya. Jadi setiap X nya bertambah ke depan dia akan semakin membesar, maka dikatakan barisan itu naik. Nah, adapun barisan X dikatakan turun jika memenuhi ketidaksamaan X1 lebih besar dari X2, 2 lebih besar sama dengan titik-titik-titik lebih besar sama dengan Xn, lebih besar sama dengan Xn ditambah 1 lebih besar sama dengan titik-titik-titik. Nah, maksudnya di sini ketika ada suatu bilangan X1 lebih besar, maka di X2 nya itu dia lebih kecil. Semakin dia ke arah kanan, dia bilangannya itu semakin mengecil atau sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, barisan X ini dikatakan monoton jika X naik atau turun. Maksudnya, jika kita sudah memenuhi barisan itu termasuk naik ataupun termasuk turun, maka kita dapat mengatakan barisan X itu monoton. Untuk memahami definisi ini, kita ambil contoh. Misalnya, ada suatu bilangan barisannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N. Kita lihat contohnya 1, 2, 3, 4. Ini dikatakan barisan naik. Angka berikutnya dia itu memiliki nilai yang lebih besar. Jadi nilai yang sebelumnya itu lebih kecil dari nilai yang sesudahnya. Maka barisan ini dikatakan barisan yang naik. Nah, ada pun contoh lainnya 1, 2, 2, 3, 3, 3. Barisan ini juga dikatakan naik karena 2 ini lebih besar daripada 1. Nah, 2 ini lebih besar sama dengan 2. 3 ini lebih besar dari 2, 3 ini lebih besar sama dengan 3. Maka ini disebut barisan naik atau monoton. Kita ambil contoh lagi 1/2, 1/3 sampai 1/n dan lain sebagainya. Nah, di sini barisan ini dikatakan turun. Mengapa? Karena dia sesuai dengan definisi ini. X1-nya lebih besar sama dengan X2. X1-nya di sini 1, X2-nya di sini setengah. X1-nya itu lebih besar daripada X2. X2-nya lebih besar dari X3 dan seterusnya sampai dia 1/n. Maka ini dikatakan barisan turun atau monoton. Nah, ketika kita menemukan barisan monoton, berarti kita juga akan menemukan barisan tidak monoton. Contohnya seperti positif 1, min 1, positif 1, titik-titik-titik, min 1, n tambah 1. Nah, ini tidak dapat katakan barisan ini naik ataupun barisan ini turun, karena tengok, setiap turun dia naik lagi dan seterusnya. Dia nggak punya kesesuaian gitu ya dengan definisi yang tadi kita jabarkan. Maka ini dikatakan barisan tidak monoton. Tidak monoton. Baik, begini saja definisi dari 3.3.1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 3.3.2. Adapun bunyi teorema konvergensi monoton yaitu 3.3.2, jika X sama dengan Xn naik atau monoton dan terbatas ke atas, maka X sama dengan Xn konvergen dengan limit Xn sub Xn, di mana n atau bilangan n itu adalah bilangan asli. Nah, yang B, jika X sama dengan Xn turun atau monoton dan terbatas ke bawah, maka X sama dengan Xn konvergen dengan limit Xn sama dengan if Xn, di mana bilangan n itu merupakan bilangan asli. Di mana ada teorema, di situ ada bukti. Maka kita buktikan bagian yang pertama, yaitu yang A. Karena terbatas ke atas, maka kita ambil sembarang bilangan real, misalnya M, yang merupakan bilangan asli, maka
N itu lebih besar sama dengan XN. Untuk semua bilangan N merupakan bilangan asli. Untuk melanjutkan pembuktian ini, kita ibaratkan dulu sub XN di mana N elemen N itu sama dengan A. Begini, A sama dengan XN di mana N elemen bilangan asli. Jadi dapat kita sederhanakan X sama dengan suplemen A. Seperti ini. Oke, selanjutnya jika epsilon lebih besar dari 0 kita berikan, maka X dikurang epsilon lebih kecil dari XK. Nah, K ini merupakan bilangan asli dan X dikurang elemen ini dia bukan bagian dari si XN di mana N elemen bilangan asli. Maka dia jadi X dikurang epsilon lebih kecil dari XK. Nah, fakta bahwa X naik terbatas menunjukkan bahwa XK itu lebih kecil sama dengan XN. Setiap kali N ini lebih besar sama dengan K. Maksudnya di sini, ketika kita menemukan N, karena dia naik, N kan pasti lebih besar sama dengan K. Maka otomatis XK lebih kecil sama dengan XN. Oke, ngerti? Tadi N lebih besar dari K. Seperti itu. Sehingga kita menemukan persamaannya menjadi X dikurang epsilon lebih kecil dari XK. Yang ini tadi lebih kecil sama dengan XK lebih kecil dari XN, lebih kecil sama dengan X, nah lebih kecil dari X ditambah epsilon. Atau bisa kita sederhanakan menjadi X dikurang epsilon lebih kecil dari XK lebih kecil dari, langsung ke sini, X tambah epsilon. Nah ini sama juga dengan nilai mutlak dari XK dikurang X lebih kecil dari epsilon. Nah nilai ini sama nilai ini tuh sama, cuman dia lebih sederhana lagi ketika kita menggunakan nilai mutlak, dimana nilai mutlak itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, yang mencerminkan persamaan ini nantinya. Oke, dapat kita lihat terbuktilah bahwa X sama dengan XN itu konvergen dengan limit XN sama dengan suplemen XN, dimana N merupakan bilangan asli. Teorema yang B dapat kita lakukan hal yang sama dengan teorema yang kita buktikan pada teorema yang A tadi. Setelah kita kerjakan, videonya tidak terlalu panjang, hasilnya X dikurang epsilon lebih besar dari KX, lebih besar sama dengan XN, lebih besar sama dengan X, lebih besar dari X ditambah epsilon. Atau X dikurang epsilon lebih besar dari XKX, kembali ya, XK lebih besar dari X ditambah epsilon. Nah ini sama dengan nilai mutlak dari XK dikurang X lebih besar dari epsilon. Oke, begini saja pembuktian teorema konvergensi monoton dari saya. Semoga kita sama-sama dapat mengerti, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton.